Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqumin shifa. Taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tuliku anna biha. Taj'aluna ahlana wa auladana min ahli al-ilmi zahiran wa batinah wa tahsyuruna wa tahsyuruhu bi ibadikas salihin. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada satu nasihat. Idza lam yastati'il musalli ay yakhsha'a fi jami'i salatihi fayambaghi ay yakhsha'a fi salasati mawadhi'ah. Idza lam yastati'il musalli, kalau atau apabila lam yastati' tidak sanggup atau tidak mampu al-musalli, yaitu orang yang sholat, ayakhsha'a fi jami'i sholatihi, tidak sanggup apa? Tidak sanggup khusyuk di dalam semua sholatnya. Apabila tidak sanggup al-musalli, yaitu orang yang sholat, khusyuk di dalam seluruh sholatnya, fayambaghi, maka hendaknya ayakhsha'ah, dia itu khusyuk fi salasati mawadhi'ah, di 3 tempat. Jadi kalau tidak bisa khusyuk dalam semua sholatnya mulai takbir sampai salam, hendaknya dia berusaha untuk khusyuk di 3 tempat, mulai dibuka dengan takbir sampai salam. Secara pengertian lafaz, khusyuk itu adalah fokus atau konsentrasi lah. Nah, konsentrasi itu khusyuk secara lafaz. Kalau secara makna atau maknawi, ya sebagaimana Allah sampaikan di Al-Quran itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang kita bisa itu hanya berusaha untuk khusyuk. Kalau khusyuknya sendiri kita nggak tahu, begitu. Tapi yang pasti Allah sudah menyampaikan di Al-Quran bahwa sungguh beruntung, artinya bajralah, sudah itu, bukan akan beruntung, bukan. Di Quran itu bunyinya qad aflaha, sungguh telah beruntung. Pon bajr pon, sampun bejo jaring jember. Siapa orang yang beruntung itu? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka fi sholatihim, di dalam sholat mereka, khasyi'un, khusyuk. Nah,
Itu khusyuk secara maknawi, secara makna yang terkandung di dalamnya. Kalau makna secara lafadz, khusyuk itu konsentrasi. Konsentrasi itu katanya ulama bisa melihat tempat sujud, itu cara itu ya. Tempatnya sujud, atau tadabbur bi qiraatih. Orang itu disebut khusyuk kalau secara bahasa, secara lafadz. Ya, konsentrasi itu adalah ketika menangkap arti bacaannya. Berarti kudu oning artena. Jadi bismillahirrahmanirrahim sudah tahu artinya, itu namanya tadabbur. Bisa lihat tempatnya sujud, lo letolian lo adenga ya, atau bisa menangkap apa yang dibaca. Atau berusaha untuk tidak memasukkan sesuatu yang lain. Itu bukan khusyuk, itu cara untuk Allah memberikan khusyuk. Lihat tempatnya sujud atau memahami apa yang dibaca, tadabbur bi qiraatih, atau tidak memasukkan pikiran-pikiran yang lain, mau berselain keluar, berselain keluar. Ya, engak ke HP elang keluar, ingat kepada sesuatu yang hilang, tak dicari gak ketemu, masuk ke dalam sholat, dihilangkan. Itu bagian dari khusyuk. Kalau ingin tahu khusyuk yang sebenarnya, ternyata Allah dalam Al-Quran sudah nyampaikan, ya berarti hidupnya sudah bahagia. Gitu aja jawabannya. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah hidupnya sudah bahagia. Karena di Quran tadi sampaikan, telah bahagia, telah beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Rasa tibi. Ya, dirasakan sendiri kalau hidupnya sudah bahagia, berarti itu pertanda mudah-mudahan sholatnya sudah khusyuk. Nah, kalau masih dirasakan belum bahagia, seperti apa bahagia itu? Nah, orang bahagia itu di Quran lagi disampaikan, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, orang yang bahagia itu diantaranya kalau kaitan dengan khusyuk ini, orang yang mendapat pertolongan dari Allah karena dia selalu minta tolong bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi jangan bayangkan bahagia itu kayak kita membayangkan orang lain, itu kan prasangka kita itu. Kita ini kan pikiran punya, oh di mung seneng daya itu bukan itu. Hidup ini kalau yang seneng begini. Ayang bayang aki marah apa ya, odi ngadi itu bukan bahagia. Nggak ada konsep seperti di Quran, nggak ada. Ya, berarti jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kalau sampai punya pikiran yang seperti itu, karena Quran nggak pernah ngajarkan, Kanjeng Nabi nggak pernah ngajarkan. Nah, bahagia itu seperti apa? Banyak kalau kita mau belajar bahagia. Nah, orang bahagia itu banyak ciri-cirinya. Sudah ya, urutannya begitu. Temuh pejeng area khusyuk apa ndak? Jangan dilihat sholatnya, karena sholat itu nggak bisa dihusyukkan. Yang bisa dihusyukkan itu orangnya. Nggak ada sholat khusyuk itu, nggak ada. Benar mah pejeng khusyuk itu. Khusyuk itu orangnya. Orangnya yang sholat, yang khusyuk. Kalau sholatnya nggak ada. Nggak ada tanda apa? Nggak ada cara-caranya. Makanya di Quran itu alladzina hum, yang orang-orang mereka itu di dalam sholat mereka khosyi'un, mereka khusyuk. Kalau diartikan tiap kata begitu cara artikannya. Kalau bahasa Indonesia kan gampang. Ya. Bala sekeleroh yarti yang sungguh telah beruntung orang mukmin
yang sholatnya khusyuk begitu, sholatnya khusyuk. Seakan-akan bejeng saya khusyuk, dah bisa bejeng khusyuk itu. Sebisa orang apa khusyuk benih bejeng. Kalau orangnya khusyuk, sholatnya ikut khusyuk. Ketuoning bahwa orang itu sholatnya khusyuk, tandanya adalah bahagia. Kata bahagia ini sebenarnya kata yang tidak boleh disematkan kepada sesuatu yang berbau materi, karena bahagia ini adalah jiwa. Ayo bukti aki bahagia banda. Jadi sholatnya itu bukan karena ingin diberi pahala yang kita gak ngerti pahalanya. Orang bahagia itu tadi tuh orang yang oleh Allah diberi pertolongan karena dia selalu minta tolong, sadar, sabar, paham dia, sabar dan sholat. Dalam setiap waktu kita ini butuh pertolongan Allah. Cuman puncaknya itu Allah memberikan pertolongan bila berdua dalam hidup ini. Kalau sudah ada dua, selalu minta tolong, boleh Pak Lekor Jam minta tolong. Tapi puncaknya pertolongan Allah harusnya bisa dilihat ada dua hal. Bila tumbuh sabar dalam kehidupan ini, dan tumbuh bagaimana hubungan kita dengan Allah, namanya sholat. Karena sholat ini adalah esena lokal, artinya sholat itu artinya doa. Kalau sholat menurut ulama fikih itu adalah takbir, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi sholat menurut bahasa secara umum itu adalah memanggil. Memanggil itu berarti supaya bisa bersama. Kan kalau orang manggil kan kepingin bersama, atau supaya yang dipanggil itu bisa memberikan pandangan kepadanya. Itu namanya renglok-celoken. Nah, orang kalau manggil itu biasanya kalau manggil itu butuhnya apa gitu loh. Supaya bersama, mari bersama kan semak. Kalau kita manggil seseorang pasti berdekatan. Nah, masa manggil orang yang cuman parlor tok mare beri, nggak mungkin. Habis dipanggil tuh kita ngoro gini. Nah, baru. Yang pasti setelah memanggil itu terjadi pendekatan. Ya, jadi sholat itu kalau menurut ulama fikih harus dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu nyaman bejeng sholat. Tapi sholat secara kata itu punya arti doa. Apa doa itu? Manggil, berseru. Nah, berseru. Ketika kita punya masalah, kepingin bersama dengan Allah, dipanggil. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah. Itu. Dengan manggil Ya Fattah, Ya Alim, berarti kita ingin berdekatan dengan Allah. Yang kita kenal Allah itu adalah sebagai Dat Maha Pembuka masalah dan ngasih hidayah, yaitu Alim. Ada cuman Allah tok yang tahu ini masalah saya, caranya bagaimana hanya Allah tok. Buka Ya Fattah, Ya Alim, manggil. Silakan. Atau dengan cara takbir, Allahu Akbar, istikharah. Istikharah itu bukan minta sesuatu yang, istikharah itu bukan sholat untuk minta sesuatu tertentu, umum itu. Kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, istikharah namanya, minta dipilihkan oleh Allah. Benih untuk milih dua hal yang kita bingung, enggak. Pokoknya apapun dikembalikan ke Allah bisa istikharah. Istikharah. Sholatnya biasa, doanya yang melambangkan bahwa kita adalah tawakal, nyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu doanya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Doa ini walaupun kita gak sholat dibaca boleh.
Doa ini walaupun nggak sholat istikharah dibaca gak apa-apa. Dalam setiap hidup kita pasrah kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu. Nah, itu artinya. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu. Nah, bila Allah semeleaki, lah pasti genteng. Hasil apapun pasti bagus. Nah, bagusnya kayak apa bagusnya itu? Bagusnya kalau kita cocok bisa seneng bersyukur, mong tak cocok bisa sab. Nah, itu namanya pilihannya Allah itu. Mong Allah yang milihkan. Boni mong baik pas seneng kapi, seneng semua enggak. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan saya minta ditentukan ya Allah dengan ketentuanmu, dengan takdirmu. Itu kalau istikharah itu. Artinya saya nyampaikan paling enggak tangkaplah bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya saja, gak usah pakai bahasa Arab. Terlalu lama kalau belajar. Kalau ngapalkan, ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu dan aku minta ketetapan dengan takdirmu. Menceceng lanceng, apa sih nyaman gak itu yang enak? Kalau terusannya wa as'alukah min fadlik, aku minta kepadamu karuniamu. Nah, penting sudah ini. Kalau mau gak bingung-bingung, yang dua di depan tadi loh. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu, aku minta ketetapan dengan takdirmu. Ini kan menunjukkan orang pasrah ke Allah sudah ini. Bukan pasrah untuk menggerakkan anggota tubuh, pikiran pasrah, anggota tubuh akuli sesuai dengan kondisional. Yang dibutuhkan apa? Jangan selalu membayangkan begini loh. Kalau orang pasrah itu pas toju, menyerah, itu bukan pasrah, putus asa. Beda itu. Kadang ada orang ini gak putus asa, tapi tak bisa kulip apa, bingung. Gitu. Kadang ada orang gak putus asa, tapi gak bisa apa-apa. Mau ngerjakan apa tuh bingung, gak bisa, gak tahu. Nah, itu namanya orang suruh diam itu. Nah, bedakan antara orang putus asa. Orang putus asa itu dia sudah gak mau. Nah, kalau ini enggak mau, keng tak tahu apa sih saya kira aku gak tahu apa yang mau dikerjakan, saking bingung keling masalah. Mau ngambil sikap seperti apa gak tahu, mau ngomong apa untuk jawabannya gak tahu. Pokoknya saya kocak peteng bingung sudah. Itu bukan orang putus asa itu. Jadi jangan membayangkan kalau ada kata-kata pasrah kepada Allah itu seakan-akan terus kemudian gak mau usaha. Bukan pasrah namanya itu. Jadi kalau kata pasrah itu berarti bukan putus asa. Itu kebalikannya. Jangan ngomong gini kalau ngaji itu. Pasrah toh Pak Ustadz, gak pakai usaha. Walau paham kamu kalau bilang gitu itu. Pasrah toh, gak pakai usaha. Pasrah itu bukan putus asa, berarti usaha nanti ada. Itu namanya pasrah. Itu kalimat gak bisa digabung itu. Cuman kita selalu bayangkan kata pasrah itu kayak sudah gak mau usaha apa-apa. Ya keliru. Nah, pasrah. Karena di Quran itu ada kata tawakal, itu sebelumnya ada kata azamta. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, kalau kamu sudah berusaha maka tawakallah. Berarti tawakal itu adalah kalimat yang menunjukkan jawab syarat. Syaratnya pasrah adalah usaha. Syaratnya metona pasrah, keluarnya pasrah dalam hati ini setelah usaha. Mau ada usaha lo kira pasrah. Itu Allah itu. Kalau gak ada usahanya, gak mungkin pasrah keluar. Karena di Quran sudah faida azamta pas berfi'il amar fatawakkal 'alallah. Itu di Quran itu. Jadi bukan maknanya disuruh toh itu. Itu artinya sebuah keniscayaan pasti mau orang lah usaha pasti keluar tawakal lah. Nah. Dan usaha yang mengeluarkan tawakal itu adalah usaha yang atas dasar pemahaman bahwa semua daya upayanya adalah miliknya Allah. Jangan gampang ngajak gitu. Kalau ada orang usaha seakan-akan usaha itu kekuatannya, ilmunya, jelas nanti di akhir perjalanannya bukan tawakal.
Ketika sukses dengan apa yang dicapai, keluar sombong. Ketika gagal dengan apa yang dicapai, keluar adalah kesedihan. Dua hal saling berhubungan. Orang nggak mungkin bisa tawakal pasrah kalau nggak usaha. Tapi usaha yang akan menyampaikan kepada tawakal adalah usaha yang dipahami bahwa setiap daya upayanya adalah miliknya Allah. Betul si aku liria, pah pikiran si bisa motor ya, dia Allah Rabbi, begitu. Makanya akhirnya sebut lagi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali miliknya Allah. Baru dikit keluar tawakal nanti ini. Kalau kekuatannya ngampuaki kekuatan nah, ngampuaki ngoden nah, ngampuaki kemampuan nah, ngampuaki pesen nah, wah bukan tawakal yang keluar nanti itu. Dari depan sudah ngomong, mau berpesen kapi mare, nah, itu sudah gede gitu sudah itu. Kalau ada uang semua selesai urusan. Berarti sudah nggak sadar dia bahwa sebenarnya kayak kekuatannya hanya dengan itu. Bila orang andi usaha, tiba-tiba langsung merasa bahwa ketika dia punya teman bisa menyelesaikan masalahnya, tak kira tawakal, lekik lah ngecit, sedih, mau tak mengano. Tapi ketika dikembalikan ke Allah, oh ya berkancah hubungan. Nah, dia pun pelan-pelan nyari jalan. Tapi tahu, nah, pelan-pelan. Kalau semua itu punya Allah. Yang mengeluarkan dari masalah itu Allah, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu bahagia. Jadi bahagia itu kembali lagi sebagai oning ciaba nih kalau khusyuk apa ndak sholat. Bahagia itu adalah ketika Allah berikan pertolongan dua. Kita minta tolong dengan Allah, minta tolong apa aja silakan. Tapi puncaknya pertolongannya Allah ada dua. Bila Allah apareng sabar dan aparengi ateh bisa berhubungan dengan Allah lebih dekat. Itu namanya pertolongan. Sholat namanya itu. Kenapa masalahnya? Kalau orang ini sholatnya itu bukan hanya dipahami sebagai bentuk perbuatan, tapi sholat dipahami sebagai hubungan, maka nanti gini, ketemunya sholatnya itu membangun hubungan kedekatan. Jangan sama apa aja Allah. Nanti adalah tolak ukurnya manusia itu ada pada sholatnya. Tolak ukurnya manusia itu ada pada sholatnya. Nggak usah ngaku-ngaku, ketemu semua ini. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Pertama kali yang dijadikan tolak ukur pada seseorang sholatnya. Kalau sholatnya itu memang sudah sholat yang membangun hubungan dengan Allah, kubilat wasairu amalih, amal yang lain muncul itu. Mengelakar bejeng sesampurna, sholat yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, gak usah tanya ke siapa-siapa, nanti amal yang lain muncul. Kalau sholatnya adalah sholat yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, wasairu amalih, maka amal yang lain niscaya secara otomatis muncul. Apa amalnya? Orang yang sholatnya itu sempurna, dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang muncul kedua adalah dia puasa. Dia puasa. Keluar amal puasanya keluar, amal puasanya itu keluar, amal puasanya keluar. Nah, puasa apa Pak Ustaz? Ya gak makan, gak minum, mau Ramadan. Kalau Ramadan, mau tak Ramadan? Ya gak apa-apa. Karena kalau puasa sampai tanya caranya, maka puasa itu caranya gak makan, gak minum, tinggalkan yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Mulai subuh sampai maghrib. Itu kapan itu? Si wajib cuma sebulan. Yang wajib cuma 1 bulan Ramadan. Yang saya mau ceritakan ini, orang kalau sholatnya itu sudah sholat yang diterima oleh Allah untuk membangun hubungan dekat dengan Allah, amal lainnya itu keluar. Nggak bisa dihalang-halangi, keluar puasanya, keluar zakatnya, keluar hajinya, gitu loh maksudnya.
Makanya di hadis itu tolak ukurnya orang itu ada pada sholatnya. Aduh, mau sholatnya beres amal yang lain itu. Jangan bayangkan begini, besok di kiamat, di akhir zaman, di kiamat, mau bejeng etremah kapi amal. Belum. Lama itu gak ketemu. Di sini ditemukan. Supaya jadi bekal. Kok nunggu besok-besok dibayangkan terus? Jangan dibayangkan. Kalau sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 kali ini, kalau memang sholat itu dinilai oleh Allah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jawabannya adalah munculnya amaliyah yang lain dalam hidupnya. Muncul amaliyah. Itulah Allah. Makanya naruh rukun Islam jadi 5. Orang mau lakar Islam, lemak ribet gitu loh. Saya ulangi lagi, orang ini kalau memang Islam 5 ini ada sudah, bukan orang Islam diukur harus kerjakan 5, maka nanti yang nggak mampu nggak akan bisa ngerjakan zakat dan haji. Itu yang bikin sombong akhirnya, seakan-akan yang bisa ngerjakan 5 sempurna, selok bisa. Seakan-akan orang yang bisa ngerjakan haji lebih sempurna daripada yang nggak haji, sering tak mampu, Allah tak bareng. Kok jadi penilaian? Kalau orang Islam, Muslim diukur dengan amaliyah 5 ini, maka nanti yang nggak punya harta akan kalah. Diskriminasi itu. Tak tahu man bisa zakat, tak tahu man bisa haji. Makanya dibalik sekarang. Orang ini kalau memang Islam, pasti hidupnya 5 ini keluar ini. Menjadi amaliyah sehari-hari. Itu yang dipahami. Dari mana Islamnya berangkat? Sholat. Hubungi Allah itu. Makanya ada sholat. Mau cak deto, arah apa jeng? Ya, mari beri kenceran bi Allah. Nggak tahu kencer apa? Pahala kok yang dicari, tapi nggak pernah tahu pahala apa. Sholat itu mendatangi Allah. Di sholat itulah kita berhubungan pribadi dengan Allah. Kalau orang itu sholatnya dinilai Allah sebagai sholat yang mendekatkan diri kepada Allah, maka deki seempat karena telok karena 3 sisanya pasti akan muncul. Seperti apa coba? Seperti apa? Pasah, pasti puasa. Orang yang sholatnya dengan Allah diterima sebagai pendekatan, pasti muncul puasanya. Gak makan, gak minum, itu kan yang wajib cuma sebulan. Di luar itu kan gak harus. Tapi makanya Kanjeng Nabi ditanya, Rasulullah, puasa itu apa? Puasa itu kamu jaga lisan. Nah ini, bukan hanya gak makan, makanya digandeng akhirnya. Kalau Ramadan digandeng, ya gak makan, ya gak minum, ya gak membatalkan puasa, ya juga jaga lisan, jaga mata, sama. Puasa yang gak boleh makan, gak boleh minum, cuma sebulan tok yang wajib, gak boleh tawar-tawar. Sisanya 11 bulan. Tak wajib, silakan sampai milih, boleh makan, boleh tidak cara puasanya. Tapi yang pasti puasa selama-lamanya harus jaga lisan, yang pasti. Benih Ramadan tok jaga lisan itu. Bukan hanya Ramadan saja jaga lisan, bukan hanya Ramadan saja jaga mata. Ayo milih puasa yang mana itu? Begibah ngocak. Tak usah meninggalkan makan minum, sepenting aja gelisan. Ya kalau Ramadan salah, wong Ramadan wajib. Engkore makin ngakan makin minum pasah apa? Pasah jaga lisan, jaga mata. Ya tak apa-apa. Kor tak Ramadan, mau Ramadan ngakan kulaku. Nah, ini bahaya itu. Ramadan wajib. Jangan salah paham. Jadi pelajaran itu jangan dipahami seperti itu. Orang ini hidupnya sudah kalau jaga lisannya nggak pernah menyalahkan orang, ghibah orang, membenci orang, memfitnah, ngadu domba. Kenapa sabon? Kalau matanya melihat sesuatu tidak menumbuhkan ambisi, kepingin untuk memaksakan diri memiliki, itu bahasanya mana itu? Telinga ini yang buruk-buruk, ya dikeluarkan semua, ditahan, nggak mau nerima yang buruk-buruk, namanya puasa itu. Makanya puasa itu secara bahasa imsak. Apa imsak? Menahan. Kalau secara fikih puasa itu adalah tarkul akli wasyurbi. Ya, nggak makan, nggak minum. Jadi jangan memahami puasa hanya nggak makan, nggak minum. Puasa itu nahan.
mong tak ngakan tak ngenom sebulan, keng mong tak ngamukan, tak gigir, tak emosian ya selama-lamanya. Masa Ramadan tok sing ngamuk ke burung kena pasan, deki mertelasan ya. Masa gitu orang nahan emosi itu, nahan caci maki sampai puncaknya caci maki tak males. Istainu bisobri, mau tak beri sabar tak bisa lo males keng ngeden si tahan dalam arti dulu panas tapi kolek males tak males itu bukan sabar, itu menahan diri namanya ibadah. Tapi bukan mau sabar mesem tambahan tak baik mau orang sabar ya jojon mesem tak tahu kok mesem kenapa paling di Allah jeling areng gila mau ngamuk boleh gila orang gila tambahan sampai mau jeling gila karena gila atau bi Allah kayak disetel kayak anak kecil tuh loh ngeroweng deh ya mungkin anak-anak Masya Allah mesem Allah bisa sabar macam-macam kok kayak anak-anak padahal orang tua kayak anak-anak laku gitu ya itu mau tapang beli dan rebuan tuh tak melo orang sabar mesem aja dengan kiri loco murah lebih banyak tapi ani membeli kakanan rebu anak-anak kan bukan gelak gelak bener susah gelak aning menghilak sabar rebuan tak melo ngamuk geremeng geromarwah ya tak melo ngamuk orang sabar itu tak ngamuk orang nahan diri kayak tahan beri sabar. Makanya logikanya masuk Kanjeng Nabi itu orang kalau puasa itu nahan lisan. Idza kana saumu yaumi ahadikum, kalau kamu puasa tandanya adalah la yarfus, lisan nggak boleh ngomong sembarangan. Itu berlaku apa itu? Berlaku Ramadan toh? Ya hendak lah. Yang Ramadan tuh hanya berlaku nggak makan, nggak minum, itu aja berlakunya puasa. Mari telasan, hujar wes Ramadan. Hujar, aturan nggak makan, nggak minum buyar. Berarti mau pujar ngakan minum, pujar lagi nahan diri ya. Ayo bebas kerasan nih, lebujar Ramadan begitu. Kan beri kan kau tak ada ya. Cak rasan anak pasaan. Jadi angos pasan. Jadi ditahan Ramadan tuh. Ketel kapil lah sak rasan tak tahan. Lo ketel kapil lah ya. Enggak poroh gabakan tak keluar ke panas kapil. Mau orang biasa ngerasan tak ngerasan nih. Prai sebulan. Tekuk deh panas bila ya telasan kan gitu kan. Begitu telasan ngocak pujarlah pasaan Ramadan. Pujar yang aturan nggak boleh makan boleh sekarang. Memang begitu kalau hari raya. Makanya saking mari kita tak pujar disunatkan sebelum sholat Idul Fitri ada Kalau Idul Adha dibalik mari bajang baru ada Itu sampai gitu. Sebelum apa? Biar buyar di puasa ini. Nggak makan nggak minum biar buyar. Sehingga habis subuh biasanya arba langsung arba mau Idul Fitri langsung baca kirim doa makan baru berangkat sholat Idul Fitri. Mau Idul Adha dibalik dianjurkan sholat dulu cek ada cek apa bojeng langsung nanti pulang sholat baru arba mau aja itu supaya betul-betul putus sudah yang biasanya subuh gak makan langsung putus bujar. Makanya disuruh makan dulu baru sholat Idul Fitri. Buyar. Nah, yang segelak nahan sebulan tak ngerasa nih merdeka, bebas mana? Masa gitu? Oleh ngerasa boleh kan begitu? Dah boleh. Aja gelisan mereka benih Ramadan tok, somorodi. Makanya kata Rasulullah, puasa itu menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan itu berarti sudah puasa. Orang yang menjaga mata berarti puasa. Orang saja ketanang ya, tak ngelakuin dosa, puasa. Anu Pak Ustaz? Makan minum. Mau Ramadan? Aja mau Ramadan berai. Wajib sebulan itu. Gitu loh maksudnya. Tapi orang yang sudah sholatnya dibangun untuk mendekatkan diri, tandanya itu keluar amal puasanya. Orang yang sholatnya dibangun untuk mendekatkan diri, sudah zakat itu. Apa zakat itu? Menyucikan, bersih. Segi dengki bersih, mangkat arasanan. Segi beci ke orang bersih, mangkat tak ngadu domba, tak nyari salah orang. Yang iri-iri dibersihkan. Itu namanya tazkiyah.
Loh, pakai uang Ustaz? Gak usah uang, kamu gak mampu. Yang mampu baru kena zakat mal. Makanya saya katakan tadi, orang ini kalau sholat betul-betul dan diterima oleh Allah sebagai pendekatan, pasti keluar pasanah, pasti keluar zakat. Jadi saya nggak usah zakat mal. Sampai punya harta berapa? Tandi Mas Haji, tak usah. Tandi biasanya tadi zakat, barang tedung, barang apa kayak gitu, terima zakat. Mau sesoki, loh, kalau zakat itu membersihkan jiwa, uang saya banyak, nggak pakai zakat, sampai tambahan karena punya uang. Itulah kenapa orang yang nggak punya nggak wajib zakat mal yang nggak punya. Makanya saya pahami itu tugas itu. Cek berlebur, bukti mau orang banyak tunya, nah beri kewajiban anyar. Zakat mal sampai tak soki tak usah zakat, tugas kan berarti kan. Zakat mal itu berat loh, mungkin sampean lali mal oding tak berat, musa di mal berat 1 juta segeme ibu mengali semiliat segeme juta. Kalau punya uang 1 miliar itu zakatnya 25 juta. Jangan sampean sekoni ki kare 100 petok 5 kare 100 petok 5 juta. Jangan sampean saya ngelaku berek karena obeng ini kejan atompo jan eman coreng Quran saya debu tamong sampean punya kena makanya orang bisa ngeluar zakat emal itu orang lampek berarti, makanya diwajibkan dengan Allah. Cuman 25.000 tiap 1 juta. Dimulai kapan itu? Dimulai mong andi obeng 90 juta. Pokoknya andi obeng neneng 90 juta langsung kening per 1 jutanya segeme ibu. Per 1 juta segeme ibu mong andi obeng neneng 90. Tapi tergantung harga emas. Karena saya torok emas, mong emas harga 1 juta, ya berarti kali 90 juta. Mong emas ada ke 1.200.000 kali 90 kali 1.200.000. Atau emas itu. Terus sampean tahu saya mikir, Mas Oki bae, deki urusan kulit ngitung, kejempok. Norok ngitung nih, kepelengan sampean. Mung tak cerdas bukan kepelengan. Tak usah ngitung sampean. Mandi warisan tak usah ngitung. Ya. Sepenting sampean nek bingung sing ngitung atok obeng tandi, cuma rugi kula. Cepon kiai kula, engko paling rugi ngajar zakat, ngajar waris. Katanya kiai di pondok, saya paling rugi ngajar zakat, ngajar waris. Kenapa? Yang ngaji santri tak tamu cek suki melarat, percuma mau melarat, ajar waris, tidak punya harta percuma, tidak ada warisan kan? Ya, lo bagi ke kiai begoku gitu. Ya, jadi ngaji yang lain aja. Bab waris ini bab rumit ini. Ada oleh seriah, wah, rumit. Terus uang 90 itu wajib zakat kalau sudah punya rumah. Mungkin long molong tandi Roma, kebeli Roma, makin sampai ke 200 tak usah zakat. Begitu loh maksudnya. Uang ini dikumpulkan untuk beli rumah. Jadi gak usah zakat karena belum punya rumah. Sewajib zakat mau landi Roma. Itu syaratnya. Orang wajib haji itu kalau punya rumah, mau Roma kontrak tak wajib walaupun uangnya sudah 200 juta. Kenapa? Mau dibelikan rumah ini belum dapat sian. Long molong di sekoni. Ya, tepangan di 200 regana Roma 300 2 seket lah. Si tabung. Tepang 2 seket. Enggak boleh Roma 300. Long molong tabung. Sampai mati orang tak boleh Roma itu. Ya etoro laonan gandu polo dua nih salah ini. Mangkat tuli nyari semuda bae, mau nyari se obeng kocok tak kocok ongke terus. Tepang ron kiren tak kelem utang. Andi obeng 200 Roma saya tabar saya pangki 2 seket dok. Nggak bisa 200 nggak bisa. Ya lo bolong boleh. Dopak kedua seket tanya aki 300 kok enggak boleh seket ini. Tadi haji akhirnya ini. Ya. Cakrenan haji mau ngandik compok ya, tapi mau ngandik compok kebeli compok boleh kebeli anak haram itu mungkin haji ya. Kalau sudah punya rumah mau beli rumah lagi untuk anak gak boleh, harus haji dulu itu ya. Kadang laknat bi Allah lagi mamalaka zadan wa rahilatan falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyah.
Orang yang sudah punya sehat, punya harta tapi gak haji, maka nanti matinya kalau gak mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi nanti. Jadi mau lagi compok, nyari compong sewajar lah ya. Bolong PC nyari compok sewajar, sekening kebaikan dengan istirahat ya. Sepaling model lah standarnya berapa? Kalau 200 ya 300 ya. Tak gelem zakat, tak gelem haji, tanya lagi pesena. Berapa pesena? Petong atas Ustaz. Petong atas pesenan. Bos sampai nyari masalah apa? Suruh aduh semewa. Apa bila lah kata haji sampean? Ya hitungannya itu yang standar. Hitungannya rumah di Surabaya berapa? Yang kamar 2 karena kebutuhannya gitu loh. Bolong oleh 600 oleh petong atas tak haji. 700 uangnya, nggak berangkat. Ditanyakan mau beli rumah saya. Berapa uangnya? 700 sudah. Kan dapat sudah itu. Cari yang 400 cepetan. Oh, enggak. Saya mau cari 1 miliar lebih yang besar ya. Tak mangkat haji nanti. Jangan cari yang besar-besar. Kalau yang pertama mau mari haji, Pak. Udah beli rumah saya haji loh, Pak. Zakat. Haji itu apa? Haji itu orang ini kalau sholatnya diterima, hajinya pasti keluar. Hajinya nggak usah ke Mekah, Ustaz. Nggak usah kalau nggak mampu. Kalau mampu wajib, kan begitu kan. Tapi amaliyahnya keluar amaliyahnya itu. Nah, amaliyah hajinya itu. Artinya apa? Artinya ini sudah pasrah kepada Allah. Makanya haji itu diibaratkan sebagai orang yang sudah mati. Untuk bikain pote. Itu namanya orang yang sudah siap untuk memasrahkan diri kepada Allah. Hidupnya sudah pasrah itu, makanya ditandai dengan baju putih. Tuh. Supaya ketemu ya bahwa itu adalah bentuk awalan, makanya setiap haji harus berhenti di mikot. Sampai harus memulai ini. Bila yang kau ben Allah beri hidayah pas dia pasrah Allah yang areng mate itu. Orang mate lakar lemate lo istimewa. Seistimewa itu orang odi yang areng mate gitu. Kayak apa orang mati itu? Ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti orang mati. Tebun Kanjeng Nabi. Tamoy ngareng mati. Sampai di hutan di tanor andi ini. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi, ad-dhaifu kal mayyiti. Tamu seperti orang mati. Beni tamu adalah raja beni. Mau bersih protes, katanya ada tamu adalah raja. Iya, raja mati loh Bapak. Raja mati. Kenapa kok tamu seperti orang mati? Yang kayak apa, Boy? Terima, jok mesen. Tamu ini kan, tak langkong kopi boleh. Lu yang beli tamu ya baru namanya ini. Beri teh, beri aing, beri kopi, silakan terserah. Tamu itu kayak orang mati. Orang mati kayak apa? Orang mati itu dimandikan iya, gak dimandikan iya. Tak protes ya tamu ini kan. Keluarga beli sineser. Pandi aing angak beli neser. Ya hawala celep. Cang keluarga gitu, mayit pandi aing nganga, cang keluarga sayang soalnya. Pandi aing nganga boy, ya awal celep. Cang saya mate, celep iya boleh, anga oleh terserah. Saya nganga aing, lepas angang kepanasan, ya tre, malah ada cerita pahalonca langsung kepanasan ya. Ada selonca. Itu namanya tamu itu, mayit itu dikasih apa saja gak protes. Mau sampai kilo terima berarti kilo mayit. Salah Pak Ustaz? Tak salah. Kau kenal. Oh berarti kok kilo nerema. Mau orang nerema itu dikasih apa aja gak protes. Contohnya nggak mayit, nggak tamoy. Makanya kata Kanjeng Nabi, tamu itu seperti mayit, diberi apa saja dimakan, diminum. Itu tamu. Mau atamu ke compong orang kau tuh oning bekto paling tidak paling abid ngenap telaware sebulan ketap mau bertamu lebih dari telaware maka tak urus tak diusap aja reken lapar dalam mulai kan gitu kan lebih dari telaware tapi mau orang Indonesia yang matur tentu tak bisa mau ngenap terus itu padahal mau orang agama telaware jadi yang tamu harus ngerti jadi mau banyak kancah ngaleh oleh telur ngaleh ke situ kan lumayan itu sangat ngare kan begitu kan cok pancet di situ kalau pancet di situ nanti neser orang telur ngaleh gitu
Jadi pertolongan Allah yang utama ini adalah saya sampai ini sholat ben Allah tolongi supaya jadi bajang sebisa masemak ke Allah gitu loh. Urusan bajang bener sampai bisa usaha Allahu Akbar bener, tapi urusan bajang sebisa masemak ke Allah kalau bukan karena pertolongan Allah sendiri gak bisa. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya sampai minta itu. Ya Allah, aku ini hanya kepadamu mau nyembah, hanya kepadamu minta tolong. Minta tolong apa? Gelar wah, wasta'inu bisobri wassalah. Saya kocak pertolongan Allah paling penting itu sholat. Sampai bikul ini kan bisa abajang, kalau bisa semak. Ya baru gelar bisa. Si artinya bajang cuma takbir salam, tapi bajang itu doa, lok celokan Allah. Bila orang nyelok, parlolnya yang terus abang kia. Terus nyemah orang mari ngatoi nyengke, saya kata ngamuk yuk gila cuma ngatoi nyengke kan begitu. Ada orang manggil tapi nggak mau dekat, repot ya. Makanya nanti kalau butuh apa saja ke Allah panggil, tapi untuk didekati Allah ya Fattah ya Razzaq macam-macam ya. Tadi saya katoi ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim gitu, astagfirullah catos. Nah, mungkin ngasih asli sebelum pejang sopu, pejang sonat sebelum sopu ngatangan beri itu. Tapi mungkin tolong bisa, mau nengkena ngasih ngamal lagi, biasanya mari adan pejang 2 rakaat sebelum subuh, habis itu baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saya banyak di Indonesia nih, kesemakin mulai berkurang, ngamuk kan soal makmum, mau tak komat ngamuk, komat deh, dodeka. Saya paling tak pantas boleh, beni imam tanang dodeka. Padahal benih imam rewel, ini calon-calon makmum rewel berarti ini. Kalau benih imam aku pagi, saya aku pak lagi imam senyoro, mulai benih imam cek soro tahu le, tak sempurna. Mau orang lambat nih keciling edingaki tengali. Amal orang lambat mau mari adan sampai detik bojang apa? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 40 kali itu, beda hadis. Coba 40 kali baru komat. Mungkin coba baca langsung apa tak komat ya itu lengkap ya malah saya jangan boleh subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Satos ini beda sahabat banyak parlonah banyak tengah ke Kanjeng Nabi paling ini kah langsung saya pertama datang bingung karena banyak masalah paling ini kah main boleh Kanjeng Nabi ngocak bingung Kanjeng Nabi akun bingung mari baca ini bingung makin banyak gelu bingung mau beri bingung tadi apa makin bingung banyak gelu amal lagi maksud apa mau saya abaring Kanjeng Nabi saya ngamal lagi sahabat orang bagus mong gula sabareng sampai saya ngamal lagi tahun gula mantin apa punten ya coba nih Kanjeng Nabi ya teman kisah beda kayak tepat terserah kisah sabareng Kanjeng Nabi orang mulja saya sebenarnya mah sahabat orang mulja manti asal banyak keperluan bingung macam neka langsung punya banyak mungkin sabareng gula sebenarnya sampean pada bon imbang guys insyaallah ya mong manti berarti karena Allah dan lega baik bener karena hebat ya karena Allah mungkin Kanjeng Nabi hebat ya kisah artena bahwa mereka kita bahas bikulang mong tak bisa khusyuk di dalam setiap sholatnya di semua sholatnya mulai takbir sampai salam maka dianjurkan untuk bisa khusyuk artinya apa? Konsentrasi bersungguh-sungguh di 3 tempat. Kelak mau khusyuk secara maknawi mari khusyuk itu artinya mau abad le bahagia karena lebih di sholat sudah dekat dengan Allah pasti bahagia. Kelak bisa muncul kapi pasa saking bahagia lah sampai ecok-ocok lo malas itu orang bahagia itu senang oding gitu seneng orang mau seneng lo bisa ya. Masuk akal Kanjeng Nabi nih kak orang ini mau orang pasawongkuan cocok dicaci maki lo males mau sampean dikule cocok lo males kia kayak kejaki sakit cetak gitu marah kalau kayak cetak ya beri cocok lo males kebelengan sabo kecetak deh takut nih kak nah itu dibanding sabar nyaman penyakit itu nah, apa 3 tempat itu 3 tempat itu
kata Imam Ghazali ini, mung tak bisa kapi khusyuk, kapi konsentrasi, maka terutama di 3 tempat itu harus diusahakan. Pertama, tempat pertama adalah ketika mengatakan inni wajjahtu wajhiyya. Karena kalimat ini kalimat aklamasi nih, kalimat berhadap-hadapan langsung nih, inni wajjahtu wajhiyya lillazi. Itu ditekan itu, inni wajjahtu wajhiyya. Langsung kosongkan semua, mereka tekan inni wajjahtu wajhiyya lillazi. Nomor 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenangan mereka, pun tepang macam mereka pelawan iyyaka na'budu pelawan. Yang ketiga adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tepang neka mohon assalamu alaika bayangki Rasulullah berdapat kanjeng Nabi ya tolaki kanjeng Nabi mong iyakah ya tolaki ke Allah hanya kepadamu ya Allah ya saya menyembah ibadah ben hanya kepadamu nyon tolong karena mau tak tolong tak bisa ini ibadah ini mau ngelakoni bojeng saya bisa gitu pemahamannya. Mungkin kalau ngelakoni sholat bisa bener bisa kayak bebetal aja betul lah bojeng gampang kok mau terus tak betul lah cek ngocak cek ngakan cek ngenong kan tak mungkin kan telok nih kan batalnya sholat makan minum bicara mau sok bojeng ngocak ya tak berus berarti bojeng ngobrol dengan mereka tak mungkin. Maka berarti bisa dipastikan sangang polo sangat persen orang yang bojeng sah insyaallah karena saya sepakat nih kak, jak ngakan, jak ngenom, jak ngocak, jangan bicara. Tapi kalau rugeruan sampai 3 kali, mereka mulai khilaf nih kak, berbeda pendapat. Yang Imam Syafi'i mau 3 kali, betal. Makanya kau tuh neka gini nih. Tapi katanya Imam Malik, enggak. Sampai tak usah lemele, ini cuma ilmu. Makanya mau nang Mekah jadi lagi, mau bojong. Apa pak orang nih kak? Ngalu sorban, itu nganu gamis ya. Karena mereka bermadhab Maliki, yang di sini bermadhab Syafi'i itu kalau akhuli 3 kali betal. Makanya mau akhiru tahu lebihnya ke 3 kali. 1 ambu, 2 ambu, gitu caranya. Ya, mau getel tung gitu. Berubah. Aneka yang Imam Syafi'i betal. Itu pun khilafiyah. Yang sepakat apa? Gak makan, gak minum, gak ngomong. Berarti jelas itu. Mayoritas umumnya yang abojeng pasti sah. Karena betal itu pandemi basah aja betal tak mau ngakan mau ngenom ya mengakan ngenom betal mau arasanan tak betal kan kobong jadi abu ya tak betal nggak boleh ya kan gampang kan mau tak betal apa udah ngakan saya ngenom tak betal bon tak bolong lagi bini mau di bini ya mau di laki yang siang itu aja. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kula abtina ibadah ya Allah. Keng paring pertolongan. Tolong apa? Sabar lagi. Karena banyak ibadah rusak gara-gara sabar. Baik nekuk dunya atau bunten. Megang harta ataupun tidak, mau tak sabar, rusak kabeh amal ini. Makanya ista'inu bis sabri. Sabar. Tepang nekuk dunya sabar, majalan, tepang tak nekuk dunya sabar. Ketireng alim kudu sabar nangani orang, ketireng kudu sabar. Tak hormati orang tak masalah, tak alim minta berkat 2 tak bisa. Beda acara nyaman sedikit kiai berkat raja ya alim, sampean iri tak alim sabar. Berkat ini kayak ini sabar. Mereng salah berkat kayak ini mereng sekali. Berarti apa? Enteng ya sana. Bing kiai nah keresa kan lancong. Jeleng bi makmu nyaman sedikit kiai kena gitu. Mesti gitu, saya keirin mesti berkat, mesti ya karena. Jadi mau tidak yang alim sabar kan gitu. Berkat raja nih kah resiko lah bener. Bener nyaman sampai demang, kayak bukan demang apa kalau nih kah. Molen bukan naik molen lah. Itu artinya apa? Bener ketika itu. Sampai sedih nyaman tok. Ya, ini kan mau ukur berkat. Jadi bersabar, ista'inu bisabri ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana wa jami'i masyayikhina ma'limina.
wa jami'i jaddatina wa ajdadina wa akhwalina wa khala wa amamina wa liman ahsana wa ikhwanina wa akhwat. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik. Yassir lana wa lahum umurad din wad dunya wal akhirah, sehat wal afiyah, salamatnya akhirah. Wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.